Jadi bacaan kita malam hari ini kita Fathur Rabbani yang pakai pen. Nomornya berapa Ustaz? 35 sama 32. Yang pakai kitab berapa itu? 48 sama 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafsihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ya qaumu la tatlubuz ziyadata walan nuqsana at-taqadduma walat ta'akhura fa innal qadra ahata bikulli wahidin minkum ala haddatin. Udah tuh. Ya qaumu, wahai Allah, la tatlubuz ziyadata, jangan kalian minta tambahan bini. Tambahan. Jangan kalian meminta tambahan. Ya nambah apa aja. Yang dagang pengen dagangannya nambah laris. Yang kerja pengen gajinya nambah gede. Yang usaha pengen usahanya nambah maju. Yang baru punya atu pengen nambah jadi 2 anak. Yang baru jadi ustadz pengen nambah gelarnya jadi kiai. Pokoknya apa aja, jangan kalian meminta tambahan. Yang mau ziarah baru punya ongkos 200, jangan pakai minta tambahan. Buat kencing doang. Jangan kalian meminta tambahan. Walan nuksona, dan juga jangan meminta pengurangan. Jangan minta ditambahin, juga jangan minta dikurangin. Dagang, pelanggannya banyak banget, rame, sampai capek ngelayaninnya. Ya Allah, capek bet ini. Kebanyakan pelanggan. Kurangin apa dikit gitu. Minta tambahin jangan, minta kurangin juga jangan. Bang emak seminggu tugas pasangannya sampai 20 tempat. Capek bet ya Allah ini. Kurangin apa gitu. Jangan meminta tambahan, juga jangan minta dikurangin. Minta ditambahin jangan, minta dikurangin jangan. Lat taqadduma walat ta'akhkhura.
Jangan minta dimajuin, juga jangan minta diundur. Udah tuh. Mak. Ya Allah, saya butuhnya karang ini. Kirimin karang apa? Gitu. Kirimin sekarang apa? Gitu. Itu minta dimajuin namanya. Atau minta dimundurin, ya Allah jangan sekarang apa, ntar aja kalau saya punya duit baru gitu. Itu minta dimundurin namanya. Awal. Jarang ya yang minta dimundurin mah. Yang ada gue minta dimundurin mulu. Ya Allah, ini udah kosong banget ini, kirimin apa karang. Mana besok udah mau berangkat, ya Allah kirimin apa sekarang. Ya, mana masih ditahan-tahan aja ya Allah, kirimin apa sekarang. Minta diduluin namanya. Apaan sih? Itu. Pokoknya jangan minta ditambahin, jangan minta dikurangin, jangan minta dimajuin, jangan minta dimundurin. Fa innal qadra qad ahata bikulli wahidin minkum ala haddatin. Karena sesungguhnya takdir Allah qad ahata bikulli wahidin minkum, sudah meliput semua orang, bikulli wahidin minkum, semua orang, ala haddatin, sesuai dengan batasannya, sesuai dengan ketentuannya. Karena yang namanya kita hidup di alam dunia ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya takdir Allah. Kalau emang hari ini kita dijatahin sama Allah rezeki 500.000, kita minta tambahin kagak bakal nambah, kita minta dikurangin pun nggak bakal berkurang. Ya Allah, nggak usah dikasih saya semua, kasih yang lain dah. Gitu. Tetap aja biar kita minta ditambahin, ya tetap jatah kita segitu, nggak berubah. Kita minta dikurangin, ya tetap jatah kita segitu. Kita minta dimajuin, ya emang hari ini jatah kita segitu. Kali ya Allah, rezeki saya, jatah saya yang besok ada Sabtu, kiriminnya sekarang aja ya Allah. Nggak bisa, nggak bakal. Atau dimundurin, ya Allah jangan kasih sekarang dah, sekarang mau udah ada saya, buat besok-besok aja. Nggak bisa tetap. Karena kita ini dalam kehidupan dunia kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya takdir. Dan semua sudah ditentukan oleh Allah. Untuk semua orang, masing-masing orang sudah ada ketentuannya. Nggak bakal bisa nambah, nggak bakal bisa kurang. Mang Sarip kali duduk di pangkalannya rada lamaan, bisa nambahin tarikannya, tetap. Emang jatahnya hari ini narik 10 orang, ya tetap 10. Nggak bakal jadi 15, atau nggak bakal kurang jadi 5, nggak bakal. Emang udah jatahnya 10 hari ini. Gitu. Usaha satiri, emang tahlilan jatahnya cuma 20.000, ya 20.000. Nggak bakal nambah, nggak bakal berkurang. Gitu. Biar datang paling dulu kok. Gitu. Biar kata dirampet semua, mau dia tahlil dia yang baca, maulid dia yang baca, doa dia yang baca. Emang jatahnya 20, kagak bakal berubah.
Karena semuanya udah ada ketentuannya. Saya misalkan datang ke acara, saya dapat tugas ya dapatnya segitu, nggak dapat tugas nggak ngapa-ngapain ya tetap dapatnya segitu. Emang udah ditakerin masing-masing. Apa mau? Apa Ustaz? Gitu. Semuanya tuh, karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya takdir Allah. Dan semuanya sudah ditentukan, takarannya, jatahnya udah ditentukan. Makanya meskipun dia lahir dari satu rahim yang sama, emaknya sama, babaknya sama, cetakannya sama, tetap aja hasilnya beda-beda. Ada yang rada tinggi, ada yang pendekan, ada yang kuru, ada yang gemukan. Meskipun cetakannya sama. Ada yang rada pinteran, ada yang kurang pinter. Cetakannya sama padahal. Tapi takdirnya masing-masing berbeda. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ustadz. Masing-masing. Fa innal qadra qad ahata bi kulli wahidin minkum ala haddatin. Karena takdir itu sudah meliputi kita semua. Siapa yang nyangka minggu kemarin bahwa Mang Hasan besok bakal berangkat umroh? Siapa yang nyangka? Tapi emang udah lempengan dipanggil oleh Allah. Tahu-tahu berangkat aja. Siapa yang nyangka? Abu San. Itulah yang namanya takdir. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Nggak bisa kita minta ditambah, nggak bisa dikurang. Takdir. Udah tuh jelas. Kiai nambahin nggak Kiai? Cukup. Pak Guru ada Pak Guru? Pak Ketua nambahin nggak? Susah diri. Bawa kali Bang Mak. Bang Pudin. Lah, kok nggak jaman? Ma minkum illa man lahu kitabun wa tarikhun yakhussuhu. Masing-masing kalian memiliki catatan dan sejarah yang khusus untuk dirinya. Jalan hidup setiap orang itu beda-beda. Ngajinya bareng, mondoknya bareng, belajarnya bareng. Jadinya beda-beda. Ntar pas keluar pondok, keluar pesantren, beda-beda hasilnya. Kayak kita nih, semuanya ngaji di tempat yang sama, dengerin bahasan yang sama. Hasilnya pun pasti beda-beda. Meskipun kalimat istighosah yang dibacanya sama semua, tetap hasilnya beda-beda. Karena semua orang punya sejarahnya masing-masing. Biar kata kita nanya sama orang yang sukses, Bang, kunci yang sukses bagaimana sih? Dikasih tahu sama dia. Giliran dia mah beneran, pas kita yang nerapin belum tentu bisa. Belum tentu sama hasilnya. Karena semua orang punya sejarah dan catatan yang khusus masing-masingnya. Nggak bisa semuanya sama. Itu takdir namanya. Harus diyakini itu. Bahwa kita ini semuanya punya jalan yang berbeda-beda. Punya sejarahnya masing-masing. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faragha rabbukum minal khalqi war rizqi wal ajali jaffal qalamu bima huwa kainun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda faragha rabbukum minal khalqi,
Tuhan kalian sudah selesai menciptakan sesuatu. Wa rizki, sudah selesai mengatur rizki. Wal ajali, dan sudah selesai menentukan ajal. Jaffal qolamu bima huwa kainun. Kolam itu sudah kering. Bima huwa kainun, seperti kondisinya saat ini. Udah tuh. Semuanya sudah tercatat. Rezeki kita, ajal kita, semuanya sudah tercatat. Terus tugas kita ngapain? Tugas kita hanya menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dengan sebaik mungkin. Dagang kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Usaha kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Ibadah kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Begitu Bang Imam. Tugas kita itu. Nanti kalaupun memang ketentuannya nambah, ya bakal ditambah oleh Allah. Yang penting tugas kita kerjakan semuanya dengan sebaik mungkin. Emang tahun 2023-2024 takdirnya MI As-Solihat nerima murid baru 3 kelas, biar kata ditutup pendaftarannya tetap aja. Malah diomelin. Takdirnya nerima murid 3 kelas. Begitu Bang Ibu. Tugas kita satu, cuma itu. Kerjakan semuanya dengan sebaik mungkin. Nanti kalau Allah lihat kita layak untuk menerima tambahan, pasti ditambah. Kalau Allah nilai kita layak untuk diduluin, dimajuin, menerima anugerahnya, ya pasti dimajuin. Yang penting tugas kita kerjakan aja semuanya dengan sebaik mungkin. Usaha, ya usaha dengan sebaik mungkin. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Ibadah, kerjakan dengan sebaik mungkin. Nanti kalau Allah nilai kita layak untuk ditambahin, pasti ditambahin. Tanpa kita minta. Dan sebaliknya, kalau misalkan emang Allah nilai kita ini harus dikurangin jatahnya, ya pasti dikurangin. Begitu Bang Ibu. Kalau emang Allah nilai kita ini harus ditahan jatah kita, rezeki kita, ya pasti ditahan oleh Allah. Nggak dikasih buru-buru. Begitu. Makanya tugas kita satu, kerjakan aja semuanya sebaik mungkin. Nanti kalau Allah nilai kita layak untuk menerima tambahan, pasti ditambah. Begitu Bang Ibu. Kuncinya tuh. Ustaz Satiri sekarang muridnya ada 30. Terus dia telaten ngajinya. Ntar kok. Ya pasti, kurang kong. Ntar gue begitu Allah lihat, oh ini dia ngajarnya telaten ini, sabar, gitu, ngadepin bocah-bocah. Ntar gue ditambah. Gitu. Nah, gitu. Cuma kadang-kadang kita kagak sabar, ngeluh melulu. Gitu. Kadang-kadang tuh lagi dikasih sedikit, minta ditambahin. Ya Allah, dikit amat ini. Apa nih? Gitu kan ya. Buka warung, pelanggan yang datang sedikit, ngeluh. Dikit amat ya Allah, tambahin apa? Begitu banyak kecapean, ya Allah kebanyakan ini, kurangin apa? Itu penyakit kita. Lagi dikasih dikit minta ditambahin, lagi dikasih banyak minta dikurangin.
mana musim hujan ini, ngerjain kerjaan orang sampai kebanjiran kita. Minta dikurangin gitu. Ntar begitu dikasih sedikit minta ditambahin. Itu dah kerjaan kita itu. Padahal udah terimain aja, yakinin bahwa ini memang sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Jalanin aja dengan sebaik mungkin. Nanti kalau Allah nilai kita layak untuk menerima tambahan, pasti ditambah. Sebaliknya kalau apa yang diperintahkan ke kita kerjakan dengan cara yang kurang baik, ya nanti dikurangi. Karena Allah nilai kita ini harus dikurangin, ya pasti dikurangi. Ya. Kerjakan semuanya dengan sebaik mungkin. Qad faragallahu min kulli syai'in qada'uhu sabiqun. Qad faragallahu min kulli syai'in. Allah telah selesai menetapkan segala sesuatu. Qada'uhu sabiqun. Ketentuannya sudah ada sejak dahulu. Walakin ja'al hukmu wasataro alaihil amru wan nahyu wal ikramu. Fala yahillu li ahadin an yahtajja alal hukmi bima sabaqu. Walakin ja'al hukmu, akan tetapi datanglah kebijakan Allah. Wasataro alaihil amru wan nahyu wal ikramu. Apaan? Hah? Apaan? Hah? Lop. Apa lop? Kucing. Walakin ja'al hukmu, akan tetapi datanglah kebijakan Allah. Wasataro alaihil amru wan nahyu wal ikramu, dan menutupi atasnya oleh perintah Allah, larangan Allah, dan kemurahan Allah. Fala yahillu li ahadin an yahtajja alal hukmi bima sabaqu. Maka tidak boleh bagi seseorang bahwa dia memprotes kebijakan Allah terhadap apa yang telah lalu. Udah tuh jelas. Jelas Ustaz? Pak Yusuf jelas itu udah? Yang mana? Yang mana? Ketetapan Allah sudah selesai, sudah ditentukan sejak zaman ajali. Terbalik ya. Sejak zaman azali. Dari dulu udah ditetapkan tuh bahwa hari ini jatah kita sekian. Gitu ya. Ketetapannya seperti itu. Tapi Allah tutupi ketetapannya itu dengan memberikan perintah. Mang Pudin, tugas ente asal pagi begitu habis kelar subuh keluar ya dari rumah, cari rezeki yang halal, begitu. Perintahnya begitu. Jangan sampai begitu
pagi habis subuh malah tidur, larangannya. Meskipun jatah kita sudah ditentukan, tapi tetap Allah perintahkan kita untuk beraktivitas seperti biasanya, tetap gitu. Sampai diperintahkan tolabul halali wa faridotun, wajibun, mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib, meskipun sebenarnya jatah kita sudah ditentukan. Begitu Pak Yusuf tuh. Makanya tadi kan saya bilang, tugas kita yang penting apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik mungkin. Meskipun pada kenyataannya itu sama sekali tidak merubah ketetapan Allah. Begitu Bang Adi. Yang penting tugas kita jalankan perintah Allah dengan sebaik mungkin dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang penting tuh. Wal ikram dan kemurahannya. Nah iya kan kita dulu baca tuh hadisnya. Begitu masuk usia 4 bulan, malaikat diperintahkan untuk mencatat ketetapan untuk si bayi itu, si janin itu. Yang pertama, apakah dia tergolong orang yang bahagia atau sengsara, kan begitu. Yang kedua, berapa banyak rezekinya. Yang ketiga, sampai berapa lama ajalnya. Yang keempat, di mana dia akan dicabut nyawanya. Kan dulu kita baca tuh hadisnya, bahwa ketika kita dalam janin usia kandungan 4 bulan, Allah sudah menentukan itu buat kita. Tapi Allah tutupi itu dengan Allah berikan perintahnya. Pokoknya tugas kita terus beraktivitas seperti biasa. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Meskipun jatah kita hari ini sudah ditetapkan oleh Allah, tetap kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Bukan berarti begitu kita tahu bahwa hari ini jatah kita sudah ditetapkan, udah besok-besok Maghrib kagak buka warung lagi. Apa mau di? Kagak buka warung lagi udah. Dasar udah dijatahin, ntar gue nyampe dewek ya kagak. Tetap kita jalankan perintah Allah untuk tetap usaha, tetap dagang, tetap kerja. Gitu. Kayak tadi, peserta ziarah besok ke Pamijahan itu sudah ditentukan, berapa banyaknya oleh Allah sudah ditentukan. Gitu. Cuma Allah tutupi itu dengan dikasih perintah sebagai panitia, tugasnya tetap nyari peserta gitu. Jangan mentang-mentang dasar udah ditetapkan oleh Allah, ntar gue dikirimin pesertanya lagi nyantai-nyantai aja. Kagak begitu juga Bang Ipul. Keliru gitu. Makanya wasataro alaihil amru, ketetapan Allah itu ditutupi oleh perintahnya dan larangan dan kemurahannya. Gitu. Kayak orang makan aja, kayak orang makan, meskipun kita yakin betul bahwa apa yang masuk ke mulut kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, tetap kita ulurin tangan kita buat nyuap, gitu Bang. Udah tungguin aja. Kalau emang takdirnya nasi masuk ke perut saya, ntar gue masuk dewek, kagak bisa. Apa? Hah? Gitu. Allah tutupi dengan perintah dan larangannya serta kemurahannya. Dan kita nggak boleh protes tuh. Ya Allah, padahal saya kerja udah keras banget gitu.
Padahal usaha udah semangat banget, kok jatahnya cuma segini, kok ketentuannya saya cuma dapat segini, nggak boleh protes. An yahtajja alal hukmi bima sabaq, nggak boleh kita memprotes ketetapan Allah terhadap apa yang sudah lalu. Nggak boleh. Jangan ngeluh, bahasa katanya. Apapun yang Allah tetapkan buat kita, terima dengan lapang dada, ridho, dan jangan ngeluh. Lagi dikasih dikit, ya jangan pakai minta ditambahin. Lagi dikasih banyak, ya jangan pakai minta dikurangin. Belum dikasih-kasih juga, jangan pakai minta dimajuin. Atau karena kita lagi nggak butuh, kita minta dimundurin, ya jangan. Terima aja udah. Apa yang Allah tetapkan buat kita hari ini, ya udah terimain aja. Nggak boleh protes, jangan ngeluh. Begitu orang. Udah terimain aja. Yaqulu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Bahkan Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi mereka lah yang akan ditanya. Dia maksudnya Allah ya. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi mereka lah, makhluk-makhluk Allah itu yang akan ditanya nantinya. Karena lagi-lagi Allah punya kuasa penuh terhadap diri kita. Kita ini cuma sekedar makhluk Allah, hamba Allah. Mau diapain ya itu mah terserah Allah aja. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub itu keterangannya bahwa kita ini ya cuma sekedar kayak wayang. Ya, wayang yang ada di tangan seorang dalang. Mau diapain ya terserah Allah aja. Kita nggak punya hak untuk protes. Begitu Musarif. Makanya tadi jangan pakai protes, lagi dikasih dikit ya jangan pakai minta tambahin. Karena itu salah satu bentuk protes kita. Bentuk protes. Ingat, kita lah yang nanti akan ditanya. Sedangkan Allah itu hak prerogatif Allah terhadap hambanya. Apapun yang Allah perlakukan terhadap hambanya, ya kita harus menerima itu, harus ridho. Apalagi ancamannya ngeri kan. Man lam yardo biqodoi, orang yang tidak menerima ketetapanku, walam yasbir ala balai, dan tidak bersabar atas bala yang aku berikan, falyatlub robban siwai, silakan cari Tuhan selain aku. Wal yakhruj min baini sama'i wa ardi, silahkan keluar dari bumiku dan langitku. Mau kemana dah lu? Makanya tugas kita ya nerimain aja udah. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, ya udah kita terimain. Apa Hendrik? Tugas kita kerjakan semuanya dengan sebaik mungkin. Udah itu. Cuma itu doang. Nanti kalau Allah nilai kita layak untuk ditambahin, pasti ditambahin. Kalau Allah nilai kita ini layak untuk dimajuin anugerahnya, ya pasti dimajuin. Tapi bukan karena kita yang minta. Itu semua hak Allah. Terus ini nih, jam 2 lewat udah. Ya minta ditambahin jangan, minta dikurangin jangan. Udah tuh.
Apa Ustaz? Nambahin nggak? Cukup? Kiai. Cukup. Pak Ketua kali Pak Ketua. Cukup. Pak Guru kali Pak Guru. Hmm. Hmm. Iya. Artinya kan begini, kalau Allah tetapkan tahun ini kita terima 3 kelas, biar kata kita tutup, disuruh buka lagi. Tapi emang Allah takdirin tahun ini kita terima cuma 2 kelas, biar kata kita masih buka sampai menjelang tahun ajaran baru, tetap aja emang jatuhnya segitu tahun ini gitu. Bukan berarti dengan kita buka lebih lama dapatnya lebih banyak, juga bukan berarti dengan kita buka lebih singkat dapatnya lebih sedikit, nggak begitu juga gitu. Tapi memang lagi-lagi ketika Allah ingin menentukan bahwa hambanya ini jadi orang sukses, ya pasti dibimbing, dituntun dan diberikan kekuatannya gitu. Kayak idza aradallahu bi abdin khairan yufaqihu fiddin, kan begitu. Apabila Allah menghendaki orang ini menjadi orang yang baik, orang bahagia, pasti akan diberikan pemahaman ilmu agama. Ada kan diberikan alat-alatnya buat sukses gitu. Dikasih alat-alatnya, dikasih modalnya, dikasih bekalnya. Makanya semua orang punya potensi untuk sukses. Semuanya punya. Gitu. Cuman tergantung dia mau pakai alatnya atau nggak dipakai. Semuanya dikasih modalnya kok. Punya akal semua kan ini. Ya itu kan bekal kita yang paling pertama yang Allah berikan. Kalau pengen sukses ya gunain akal. Kalau ngikutin nafsu, nggak ngikutin akal, ya siap-siap untuk jadi orang gagal, kan gitu. Itu semuanya udah dikasih bekalnya. Ibarat kayak tukang mah, semua perkakasnya udah disiapin. Gitu. Gergaji udah ada, palu udah ada, martel udah ada. Gitu. Semua lengkap. Tinggal dia mau make apa kagak. Cuma kan kebanyakan penyakit kita padahal modal udah dikasih oleh Allah, kitanya kagak mau make. Tidur lagi, males lagi. Yang diikutin nafsu bukan akalnya. Gitu. Hah? Tidur pagi-pagi. Gitu. Kebanyakan kita begitu Pak Guru. Semuanya dikasih bekalnya tuh. Untuk jadi orang sukses dikasih bekalnya oleh Allah. Cuma tinggal kitanya. Tadi makanya tugas kita satu. Kerjakan semua perintah Allah dengan sebaik mungkin. Ya artinya kalau pengen mengerjakan semuanya dengan sebaik mungkin, ya gunakan akal kita. Karena kalau ngikutin nafsu, yang ada bukan malah baik. Karena ngikutin nafsu. Nggak begitu. Begitu. Semuanya Pak Guru. Semuanya pasti diarahkan dan dituntun. Caranya selain dia dikasih akal, yang kedua dikasih dah guru pembimbing yang bisa nuntun dia. Makanya dulu Buya pernah bilang tuh, manusia ini mengalami 7 perkawinan. Tahu masih ingat apa kali itu? 7 perkawinan, nomor. Yang pertama, perkawinan antara ibu dan bapaknya. Yang kedua, perkawinan antara sperma dan ovum. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga, perkawinan antara jasad dan ruh.
Yang keempat, perkawinan antara ruh dan akal. Lagi di alam sulbi, sperma yang ada di bapaknya ketemu sama ovum, jadilah janin. Janin umur 4 bulan ngelawin perkawinan lagi antara jasad dan ruh, ditiupkan ruh. Begitu lahir, udah rada gede, baru dah ruhnya itu dikasih akal, hidup dah, baleg. Itu berapa tuh? 4 ya. Yang kelimanya, akalnya itu dipertemukan dengan mursyid, dengan guru pembimbing. Jadi akalnya terarah dalam berjalan, dalam beraktivitas terarah akalnya. Udahnya ketemu dengan mursyid, ngalamin dah perkawinan yang ke-6. Gitu. Antara ilmu, begitu ketemu mursyid dapat ilmu. Ilmu itu dikawinkan dengan amal. Itu perkawinan yang ke-6. Perkawinan yang ke-7-nya amal dengan ikhlas. Itu 7 perkawinan yang kita lalui. Begitu punya akal, akalnya ketemu dengan ilmu, dengan guru pembimbing. Udahnya punya ilmu, ilmunya diketemukan dengan amal. Apa yang dia punya diterapkan. Gitu. Amalnya dipertemukan dengan ikhlas. Gitu. 7 perkawinan. Abu Ustaz. Ntar ada lagi versi lainnya. Versi yang keduanya ada lagi. Yang lain. Abang. Udah cukup itu ya. Makanya ikutin tuntunannya. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Semua yang Allah perintahkan, kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Itu tugas kita satu-satunya. Dah, jam 2 lewat. Nanti kalau Allah nilai kita memang layak untuk dikasih tambahan, pasti ditambah. Kalau Allah nilai kita ini layak untuk dimajuin anugerahnya, pasti dimajuin. Yang penting tugas kita kerjakan semuanya dengan sebaik mungkin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.